Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya akan coba buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 27 Juni 2024. Dan sama nggak jauh beda sama kemarin, rekomendasi hari ini pun mostly saya nggak 100% yakin bahwa akan ada yang perform ya. Kenapa? Ya karena marketnya gitu ya, nggak saham-saham yang geraknya kenceng yang enak untuk di scalpingin ya mostly saham-saham kecil banget. Kalaupun ada tadi paling AMNN ya, tapi itu juga ya biasanya saya nggak suka main di saham kayak gitu. Dan ya kalau kayak gini biasanya hanya saham-saham yang benar-benar perform, nggak ada yang main ya. Saya balik lagi kayak seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa hanya safe trading aja gitu ya. Tapi ya tetap ada yang kita pantau ya, mudah-mudahan besok kayak saham-saham gede kalau yang saya lihat bisa ada perform. Nanti saya bahas satu-satu ya. Dan disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual, keputusan beli dan jual ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Ya itulah ya, saya harap teman-teman bertanggung jawab. Kalau maksain trading di kondisi market jelek pasti CL. Percaya sama saya. Oke, di tanggal 27 saya masih nggak punya banyak pilihan. Brand mostly masih sangat oke menurut saya. Emrat Dewa nih berpotensi, GLVA juga oke, tapi likuiditasnya agak kurang. Tapi nanti kita coba bahas aja satu-satu ya teman-teman. Yang pertama brand gimana nih secara historis? Secara historis masih sesuai in plan dengan rencananya, dengan analisanya saya bahwa dia akan naik kencang dikit-dikit, nggak akan berani naik kencang lagi karena ya rawan ya kalau seandainya naik kencang kena semprit bursa lagi. Ya masih yang semangat mau naikin sahamnya adalah foreign ya, AKBK dari kemarin ya, diulang-ulang AKBK jadi top buyer. Dan ini retail, PD ini PD retail atau ya PD anggaplah ya itulah ya, IPOT yang beli dalam jumlah juga lumayan besar karena dia nggak bareng sama retail lain dan jumlahnya besar. Saya rasa ini bukan retail ya, ini mungkin institusi atau ya mungkin big player lah ya, anggaplah seperti itu. Brand masih akan oke menurut saya karena dia naik dikit-dikit ya, masih nggak ada keraguan, uptrend masih bisa teman-teman pantau. Dan secara skenario tradingnya gimana, biasanya suka ada bantingan-bantingan seperti sebelumnya ya. Saya bilang begitu dia ada koreksi, market open nggak lama dia ada koreksi, nah di situ bisa manfaatin. Begitu dia bottom dan mulai naik, nah di situ bisa buy. Tapi ya tetap aja kalau seandainya nggak punya pengalaman, nggak bisa baca bid offer ya agak sulit juga ya. Seperti itu. Lanjut yang nomor 2, sahamnya Mustika Ratu. Kenapa sahamnya Mustika Ratu direkomend gitu ya? Karena hari ini dia volumenya lumayan besar ya, 28.000 transaksinya itu hari ini 1,2 miliar. Dan hari ini juga ya, ini foreignnya saya lagi analisa saham big cap tadi. Nah ini saya close volumenya ini di hari ini dia besar sekali dibanding hari-hari sebelumnya. Biasanya kalau yang kayak gini tanda-tanda dia mau main. Kita perhatiin aja di tanggal 25 dia punya volume hanya 781 lot. Ya kan kontras banget ya. Tuh 28.000 ya. Jadi ini alasan kenapa saham Emrat menurut saya menarik dan dia hari ini naiknya 8%. Ya, kalau seandainya besok dia lanjut naiknya mungkin gak gede-gede banget, tapi kita bisa cuan bungkus aja di sini ya harusnya oke ya. Emrat ini menurut saya menarik. Nah, ini lanjut sahamnya grup konglomerasi juga ya, saham Dewa, yaitu kalau dilihat dari data transaksinya gimana? Data transaksinya akumnya lumayan besar. Nah, ini CC dan YJ jadi top buyer 1 dan 2 dengan total pembelian ya lumayan ya, sekitar 4 miliar secara value. Yang jualan PU hanya 1,2 miliar. Nah, ini saham menarik, menurut saya menarik. Dan kalau dilihat kan secara technical pun, secara teknikal pun support akan ada di area sini ya. Nah, jadi 5556 ini akan jadi supportnya dia. Saat ini posisi dia harganya di harga 60. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk swing juga menurut saya masih oke. Tapi ya ada juga yang mungkin dari teman-teman yang nggak suka swing di saham-saham yang seperti gini ya. Tapi ini saham yang menurut saya besok akan oke untuk dipantau. Dan hari ini naiknya nggak terlalu kenceng. Data transaksinya mostly oke gitu ya. Lanjut yang keempat, saya punya saham GLVA, Galva Teknologi ya. Ini kelemahannya saham ini oke, transaksinya oke. Nah ini kelemahannya value-nya kurang begitu besar ya, kurang begitu liquid. Jadi untuk membuat saham ini naik 24%,
hanya butuh dana ya berapa nih, 300 tambah 8 juta tambah 8 juta ini mah nggak usah masuk hitungan ya. Ini YP mungkin ada big player yang gerakin, nggak tahu deh. Ini karena dia punya average di bawah ya, asumsi saya dia penggeraknya ya, sisanya ini udah average-nya di atas gitu ya, dan belinya pun kecil. Ada bahkan Becky beli 300.000 berapa satu lot, berapa nih, 32.000 gimana ya ngitungnya ya, kurang lebih gitu ya. Ini saham kurang liquid, tapi kalau ngelihat data transaksi oke, dan volumenya juga oke gitu ya. Nah terus saham apa lagi nih yang mungkin akan menarik? Kalau menurut saya ini MTEL masih bisa dipantau ya teman-teman. MTEL ini saham yang data transaksinya oke, gede, broker OD ini konsisten terus dia ngebeli, dan hari ini belum sempat break ya, karena 660-nya ini dipager. Nah ini tandanya apa? Ini adalah resist ya. Kalau di bid over ini tandanya ini adalah resist, dan kalau seandainya itu dijebol biasa dia akan lanjut naik. Ini juga jadi salah satu saham yang saya buat sebagai watchlist saham swing mingguan ya. Kalau teman-teman nanti lihat aja di konten saya tuh ada nih. Dan plannya ini kalau konservatifnya harusnya ke 700 kuat ya, tapi nggak tahu deh ya. Ini menurut saya masih menarik. Satu lagi juga ada saham TINS nih ya. Saham TINS juga menurut saya menarik ya, ini karena opsi. Kalau gorengan keras nggak ada yang atraksi, nggak ada yang manggung ya, lihat-lihat aja saham gede ya. Salah satunya saham TINS. Ini ada akumulasi broker OD, data transaksinya akumulasi, chartnya juga menurut saya sebelumnya saya pikir kalau secara teknikal ini saham akan lanjut turun, ternyata dia rebound di neckline-nya ya. Saya sempat buat noh. Nah nih, jadi dia tadinya saya pikir nih inverted cup and handle dan dia jebol neckline akan turun, tapi ternyata percis di neckline-nya ini, di area supportnya ini dia mantul gitu ya. Dia mantul. Terus kalau mantul aja apakah oke kan, bisa jadi dia cuman kayak impulse temporary terus lanjut turun lagi gitu ya. Ya gini ya. Bisa aja dia akan gini, terus gini lagi, terus gini, terus gini, bisa aja gitu kan. Tapi data transaksi tidak menggambarkan seperti itu ya teman-teman. Kalau kita lihat dari tanggal 20 Juni ini akumulasinya oke ya. Jadi kalau sahamnya naik tapi data transaksinya nggak oke, biasanya mungkin akan jadi tanda tanya. Tapi ini menurut saya oke. Jadi asumsi saya TINS besok juga akan kuat naik. Sisanya AMNN juga mungkin bisa dipantau. Hari ini juga Cegas naik 16%, tapi menurut saya ini saham hati-hati aja. Secara historis dia mainnya gitu doang ya. Kemarin main langsung gebuk dan resikonya tinggi menurut saya ya. Ini nggak oke lah ya. Ya bisa lah lihat-lihat kalau mau masuk dikit-dikit, tapi ini volumenya di create-nya kayak seolah-olah semu menurut saya ya. Paling itu marketnya masih nggak begitu menurut saya ya. Menurut saya kurang begitu enak ya, jadi safe trading lagi gitu ya. Brand, Emrat, Dewa, GLVA. Untuk saham yang second linernya mungkin bisa lihat-lihat TINS sama MTEL yang mungkin menurut saya menarik. Ya, itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.